Bab 3396-3400. Untuk apa kau melihatku? Sadar akan mata Xie Qing yang aneh, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Xie Qing melambai dan berkata dengan santai, bukan apa-apa. Aku merasa seperti orang bodoh. Keluar. Xie Qing merendahkan suaranya, menarik Mu Yun dan berkata, apakah kamu punya berita tentang ayahmu? Mu Yun tercengang saat mendengar pidato itu. Ayahku adalah dewa. Apakah menurutmu dia tidak ingin aku tahu di mana dia? Bolehkah aku tahu? Xie Qing mengangguk ketika mendengar ini. Itu juga, aku mendengar Baili menangis bahwa ayahmu adalah putra Changlan dan seharusnya menjadi penguasa dunia Changlan. Jika bukan karenamu, dia akan menjadi kaisar dewa. Mendengar ini, tapi meski begitu, ayahmu masih saat ini menjadi kaisar dewa, hidung sapi. Mu Yun memandang Xie Qing dan memarahi, bocah, sengaja membuatku jijik, bukan? Mengapa kamu begitu cemas? Xie Qing menepuk bahu Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, bukan karena ayahmu kuat. Kamu bukan hanya seorang kaisar sekarang, tapi seorang kaisar dewa. Keluar, Mu Yun memarahi. Bajingan ini, sengaja membuatnya jijik. Mu Yun benar-benar tidak merasakan apa-apa sebelumnya. Dia juga percaya bahwa Mu Qingyu adalah kaisar manusia dan memiliki kekuatan gelar kaisar dewa. Tapi sekarang saya melihat, hebat, dewa kaisar, gelar dewa sama dengan gelar kaisar. Beberapa orang mencapai tingkat ini dan menyukai gelar kaisar, sementara beberapa orang menyukai gelar dewa. Dunia Changlan, kaisar ilahi tidak diragukan lagi adalah eksistensi terkuat. Di bawah kaisar dewa, itu untuk gelar dewa dan gelar kaisar. Lalu ada yang kuat yang mendominasi lingkungan. Langkah selanjutnya adalah tingkat batas. Oleh karena itu, di wilayah Donghua, penguasa dunia adalah kekuatan terkuat. Alam master dunia, melihat seluruh dunia Changlan, juga merupakan kekuatan seni bela diri yang tidak bisa diabaikan. Raja dunia, kaisar dunia, santo dunia, penghormatan dunia, dewa dunia, dan penguasa dunia. Keenam alam ini, setelah dilewati, mencapai alam dominan, mereka benar-benar milik tingkat yang kuat di seluruh dunia. Xie Qing berkata lagi, sebenarnya, terkadang saya memikirkannya. Rasanya sangat menarik. Pada masa itu, Zulong bertarung dengan kakekmu Ye Xiaoyao dan mati bersama. Di masa depan, mungkin saudara kita yang akan melawan kaisar dan dunia bawah bersama. Xie Qing berkata sambil tersenyum, tapi aku tidak ingin mati. Ada ribuan naga cantik, aku benar-benar tidak ingin mati. Sebenarnya, aku lebih suka kamu pergi berperang dengan ayah dan anakmu, membunuh Kaisar Ming dan menjatuhkannya. Mu Yun menarik sudut mulutnya. Apa yang ada di pikiranmu, Bung? Mu Yun terengah-engah dan berkata, kamu dan aku. Apa kamu? Jangan berpikir itu adalah 5 suci dunia sekarang. Itu terlihat setingkat lebih tinggi dariku. Percaya atau tidak, Xie Qing membuka mulutnya. Kenapa kamu begitu galak? Saat ini, mereka saling berhadapan. Xie Qing melihat ke depan dan berkata, ini dia. Sebuah kota muncul di mata beberapa orang. Tembok kota setinggi 100 meter dan memancarkan cahaya bulan perak samar dari atas ke bawah. Banyak pejalan kaki datang dan pergi. Dan hati-hati rasakan bahwa ada sekitar ratusan ribu orang di kota ini. Kota Chuanyu. Xie Qing memandangi beberapa orang dan berkata, biarkan. Mendengar ini, keenamnya mengangguk. Sekelompok 7 orang jatuh satu demi satu dan menuju ke kota. Kota Chuanyu. Di wilayah Donghua, itu bukan kota besar. Di jalanan, ada banyak seniman bela diri di ranah raja dan kaisar. Tetapi mereka yang berada di level suci jarang bertemu. Restoran Chuanyu. 7 orang datang ke restoran dan segera datang untuk menyambut pelayan. Apa yang kamu butuhkan? Pelayan itu, antusias. Bawakan saja anggur dan hidangan enak di restoranmu. Xie Qing berkata dan membuang batu batas. Batu pembatas. Itu mengandung kekuatan batas yang melimpah, yang juga umum bagi seniman bela diri di wilayah Donghua. Ini jarang digunakan di halaman Yuding. Xie Qing tidak dapat menahan diri untuk berkata pada saat ini, mengapa kita tidak menghadiahi para murid dengan batu batas di halaman Yuding. Mendengar ini, Jing Xiang tersenyum. Alasan mengapa duduk di tebing jalan penuh dengan energi pembatas, yang sangat baik untuk latihan kita adalah karena ada tanah suci latihan yang seluruhnya terbakar oleh batu pembatas. Di halaman Yuding, koin giok suci virtual digunakan sebagai dasar latihan para murid, terutama untuk kenyamanan.
Jadi orang jarang peduli dengan batu pembatas. Di dunia luar, batu batas adalah kebutuhan latihan. Mendengar ini, Xie Qingming. Aku benar-benar tidak. Saat itu, pelayan datang dan meletakkan piring dan sumpit di atas meja. Pelayan, apakah Anda restoran terbaik di kota Chuanyu? Mendengar pertanyaan si Ye Qing, pelayan itu berkata dengan bangga, tamu saya, ini bukan saya. Anda tidak dapat menemukan yang kedua lebih baik dari kami di seluruh kota Chuanyu. Kalau begitu aku akan menanyakan sesuatu padamu. Si Ye Qing berkata secara alami, saya mendengar bahwa Gunung Yinyu, ratusan mil jauhnya dari kota bulan Sichuan, telah melihat banyak hal aneh dalam beberapa bulan terakhir. Apa yang aneh? Mendengar ini, pelayan itu tiba-tiba tersadar. Tamu saya, Anda bukan satu-satunya yang menanyakan pertanyaan ini. Pelayan itu tersenyum dan berkata, sebulan terakhir ini, banyak orang datang dari dalam dan luar. Oh, katakan padaku. Si Ye Qing tersenyum. Pelayan itu buru-buru berkata, banyak orang dari semua sisi telah berkumpul di sini. Kebanyakan dari mereka, seperti Anda, memiliki asal yang luar biasa, dan beberapa di dekatnya. Dikatakan bahwa, beberapa pejabat dunia telah berangkat sendiri. Dikatakan bahwa ada beberapa binatang buas di Gunung Yinyu. Saya tidak tahu mengapa, mereka semua lincah dan menarik perhatian beberapa orang. Ngomong-ngomong, sekarang, ada banyak ahli di kota Chuanyu. Dulu, kamu tidak bisa melihat orang suci di kota Chuanyu, tapi sekarang lihat, kamu mungkin bertemu beberapa orang di jalan. Ketika si Ye Qing mendengar pidato itu, dia mengangguk, mengeluarkan beberapa batu pembatas dan menyerahkannya kepada pelayan. Pelayan mengambil alih batu batas dan sangat senang. Petik 2. Pelayan pergi dan si Ye Qing memandangi beberapa orang. Sepertinya semuanya tidak sesederhana itu. Si Ye Qing berkata dengan sedikit ketidakpuasan, saya ditipu oleh orang tua itu. Saya pikir tidak ada yang tahu. Beberapa orang tidak peduli. Jing Xiang berkata sambil tersenyum, bagus untuk menjadi hidup. Lagi pula, kita bertujuh tidak tahu. Kita semua berbaur bersama, tergantung siapa yang bisa bermain siapa. Mendengar ini, semua orang mengangguk satu persatu. Meng Zui berkata, mengapa kamu tidak membawa saudara laki-laki Jing Ze bersamamu? Muyun memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang ini. Meng Zui dan Xie Qing juga semakin akrab dengan mereka. Mendengar ini, Jing Xiang, Su Heng dan Ning Li tertawa. Meng Zui tidak tahu kenapa. Ning Li berkata sambil tersenyum, adik seperguruan Meng, apakah kamu tidak mengerti? Kakak bela diri Jing Ze adalah murid pertama dari Akademi Terowongan Akademi Yuding kami. Pertemuan seni bela diri antara kedua akademi sudah dekat. Kakak bela diri Jing Ze telah menarik perhatian presiden. Ini sekunder. Yang paling penting adalah selain dekan, kakak senior Jing Ze juga sangat peduli dengan Akademi Tiandao. Jika kakak bela diri Jing Ze keluar, diperkirakan akan ada lebih dari selusin murid di akademi Tiandao untuk menyebarkan berita. Pada saat itu, bukan hanya kita yang akan datang ke kota Chuanyu. Meng Zui tiba-tiba, semakin tinggi kekuatannya, semakin besar ketenarannya, semakin besar pula perhatiannya. Selain itu, kakak perempuan bela diri si juga 9 suci di dunia, dan dia mungkin akan menerobos dan menjadi master susunan batas level 4 kapan-kapan. Aku, Jing Xiang, Su Heng, Muyun, kami berempat juga adalah master susunan batas. 7 dari kita tidak takut menghadapi 70 orang. Bahkan jika kita yang kuat di awal Jizun, kita bisa bertarung. Mendengar ini, Meng Zui mengerti sepenuhnya. Master susunan batas. Dia melupakannya. Si Ye Qing, Jing Xiang, Su Heng, Ning Li dan Muyun, kelima orang ini semuanya adalah master susunan batas. Meskipun 5 divisi susunan batas 3 tingkat memiliki tingkat yang berbeda, mereka benar-benar tidak takut untuk bekerja sama dengan susunan batas dan menghadapi penghormatan batas. Istirahatlah yang baik. Kamu tidak perlu terburu-buru ke Gunung Yinyu besok. Berkelilinglah kota Chuanyu dan tanyakan beritanya. Si Ye Qing berkata, kali ini, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, 7 dari kita masih memiliki keuntungan. Ya, bagus. Beberapa orang mengangguk satu demi satu. Tepat pada saat ini, teriakan mengejutkan terdengar. Siapa aku? Murid Akademi Yuding, datang juga. Suaranya tidak keras, tapi menyebar ke seluruh lantai pertama restoran. Si Ye Qing mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat. Yu Jin Yan, seorang pria muda, mengenakan sutra lavender dan gaun satin,
dengan sepotong batu giok tergantung di pinggangnya, berdiri dengan tangan ke bawah dan memandangi 7 orang. Mata pemuda itu tertuju pada si Ye Qing dan melihat dengan hati-hati sebelum dia dengan enggan pergi. Ye Qing, datang ke pesta. Pemuda itu diikuti oleh 7 atau 8 orang. Ketika dia melihat dengan hati-hati, momentumnya tidak lemah. Yu Jinyan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Si Ye Qing berkata dengan dingin. Hahaha, Yu Jinyan tersenyum dan berkata, bukan hanya aku. Mo Lanyun dari keluarga Mo dan Jiang Xuan dari Sekte Jinglei juga ada di sini. Aku hanya tidak berharap kamu datang. Si Ye Qing tersenyum, kamu bisa datang, kenapa aku tidak bisa datang? Itu benar, Yu Jinyan memandang Jing Xiang dan berkata sambil tersenyum, sepertinya siswa favorit dekan Divan sedang keluar bersama. Jing Xiang mencibir, jika kakak bela diri Jing Ze datang, kamu Yu Jinyan takut untuk muncul sekarang. Hahaha, Yu Jinyan berkata sambil tersenyum, sepertinya keempat anak kita telah datang kali ini. Selain itu, orang suci dunia yang mengetahui berita terdekat dan beberapa pejabat dunia sangat bersemangat. Si Ye Qing, bagaimana kalau bekerja sama? Yu Jin berkata sambil tersenyum, saya telah membawa 20 atau 30 orang kali ini. Bersama dengan master susunan batas Anda, kerja sama kami benar-benar mulus. Bahkan jika itu Jizun, kita bisa membunuhnya. Mendengar ini, si Ye Qing mencibir, bekerja sama denganmu. Aku khawatir aku tidak dibunuh oleh Jizun, tapi olehmu. Begitu dia mengatakan ini, Yu Jinyan tidak peduli. Dia tertawa dan berkata, sepertinya kamu tidak senang. Aku tidak suka memaksa orang menjadi sulit. Kemudian Yu Jinyan mengambil beberapa orang dan langsung pergi ke meja. Si Ye Qing tampak tidak senang. Brother Priest, ketika kamu bertemu orang ini, menjauhlah darinya. Itu orang yang sangat jahat. Si Ye Qing bertanya. Jing Xiang juga berkata, orang ini seperti ular berbisa. Mu Yun mengangguk. Dan sekarang, sudut restoran. Seorang lelaki tua berbaju hitam, mengenakan topi jerami, minum sendirian dengan tenang. Pria tua itu melirik tubuh si Ye Qing dari waktu ke waktu. Murid akademi, Yuding, hei, hei, lelaki tua itu berkata pada dirinya sendiri, aku adalah lelaki tua yang beracun. Kali ini aku datang bukan untuk mencari harta karun, tapi demi boneka-boneka kecil yang cantik. Menjilat sudut mulutnya, lelaki tua itu meminum segelas anggur, dan wajahnya tampak lebih penuh harap. Jalur kultivasi seni bela diri sangat membosankan. Jadi kadang-kadang, beberapa seniman bela diri memiliki pemikiran yang ekstrim. Atau serakah, atau bejat, atau suka berjudi. Tidak peduli seberapa kuat seorang pejuang, dia tidak bisa lepas dari sepatah kata pun. Orang memiliki preferensi. Dibandingkan dengan orang biasa, praktisi terkadang lebih menginginkan wanita. Yang terbaik adalah melepaskan tekanan Anda. Saat ini, si Ye Qing selesai makan dan langsung pergi ke kamar tamu untuk beristirahat. Segera, si Ye Qing datang ke kamar Mu Yun. Penggembala tua, si Ye Qing berkata, apakah kamu merasa bahwa seseorang telah menatap kakak perempuan si saat makan tadi? Ya, kata Mu Yun sesuka hati. Bukan. Si Ye Qing terlihat positif dan hanya ingin berbicara. Mu Yun berkata sambil tersenyum, bukankah itu kamu? Kamu cantik dan enak, aku tidak tahan dengan air liurmu. Dengan kata lain, Li Qingsui Anda, apakah Anda milik akhir perdamaian? Persetan, si Ye Qing memarahi, apakah kamu pikir kamu kuat? Katakan, mereka memanfaatkanku. Lao Su adalah naga, esensi naga, lebih kuat darimu. Mu Yun tampak jijik. Yah. Baiklah, si Ye Qing berkata, sungguh, karena aku telah menatap si Ye Qing, hatiku penuh dengan ide-ide yang bengkok, jadi aku merasa seseorang juga sedang menatap si Ye Qing. Kalau begitu Yu Jinyan adalah, bukan dia, si Ye Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, Yu Jinyan harus menjadi tingkat ke-9 dunia suci. Aku bisa merasakan bahwa dia adalah orang ketiga, dan idenya lebih jahat daripada Lao Su. Mu Yun menatap si Ye Qing, lebih jahat darimu. Seberapa jahat itu? Oh kau, nak, sekarang kamu menatapku dengan mata yang salah. Si Ye Qing memarahi. Mu Yun berkata perlahan, sepertinya benar-benar ada ahli di kota Chuanyu. Kalau begitu, kita harus berhati-hati. Si Ye Qing berkata sambil tersenyum, ya, hati-hati. Si Ye Qing mendatangi Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, Lao Mu, kamu mengatakan terakhir kali kamu secara tidak sengaja ditanam di kolam obat si Ye Qing.
Katakan padaku dengan cepat, apakah kamu membuatmu takut? Keluar, atau bukan saudara laki-laki? Kamu punya 9 istri sekarang, dan kamu tidak main-main. Tarik ke bawah. Mu Yunhe melirik Si Yeqing dan berkata, Si Yeqing bukan Li Qingsui. Di belakang Si Yeqing, itu harus menjadi pemimpin yang kuat dari Akademi Yuding. Jika kamu bermain dengan pikiranmu, kamu akan mengganggu Si Yeqing. Berhati-hatilah untuk tidak melindungi Faucet. Si Yeqing berkata, aku hanya bercanda. Aku akan memberitahumu dan mengingatkanmu. Aku tahu bahwa cairan pohon kehidupan sangat penting bagimu, tetapi aku harus berhati-hati agar tidak terbalik dan terluka. Mendengar ini, ya, hati-hati. Yu Jinyan berkata bahwa dia telah membawa 20 atau 30 orang. Tapi Mu Yun tidak mempercayainya di dalam hatinya. Dan apa yang dikatakan Yu Jinyan, Jiang Xuan dari Sekte Jinglei dan Mo Lanyun dari keluarga Mo. Ini hanya anak-anak dari 4 sekolah besar, dan belum tentu semuanya. Selain itu, para wali dunia yang mengetahui berita di kota Chuanyu dan kota-kota terdekat, semua yang mengetahui berita tersebut, ditambah para wali dunia yang belum mengungkapkan jejaknya tidak sesederhana itu. Namun dalam hal ini, Mu Yun penuh dengan harapan. Semakin tidak sederhana, semakin terlihat. Saya khawatir gunung bulan ini sangat menarik. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Mu Yun, Si Yeqing dan Meng Zui keluar bersama dan berjalan-jalan di seluruh kota bulan perak. Si Yeqing, Jing Xiang, Su Heng dan Ning Li juga berpasangan, berjalan-jalan. Bukan hal yang baik untuk menjadi terlalu mencolok saat ini. Ada baiknya menanyakan beberapa berita dengan hati-hati. Meng Zui datang dari jalan dan bergabung dengan Si Yeqing dan Mu Yun. Dia tersenyum dan berkata, Mu Yun, Si Yeqing, ada alun-alun di kota bulan Sichuan. Kudengar ada beberapa legenda. Pergi dan lihat. Legenda. Mu Yun dan Si Yeqing juga terkejut. Bersama-sama, mereka datang ke pusat kota Chuanyu. Persegi panjang dan lebarnya ribuan kaki, tanpa bangunan di sekitarnya. Ini dia. Saat ini, di sekitar alun-alun, banyak orang beribadah dengan khusyuk. Di tengahnya terdapat anjungan batu berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 10 meter. Di platform batu melingkar, patung bulan sabit berdiri dengan tenang. Pada saat ini, Mu Yun, Si Yeqing dan Meng Zui semuanya berdiri di luar alun-alun, memperhatikan orang-orang itu dan berdoa dengan saleh. Apa-apaan ini? Si Yeqing tampak terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kesalehan seperti itu. Meng Zui berkata sambil tersenyum, saya bertanya. Kota Chuanyu awalnya adalah sebuah desa. Dikatakan bahwa ada orang seperti pemimpin dunia bulan, yang menjadikan desa ini sebuah kota. Selain itu, saya juga mendengar bahwa pada tahun-tahun itu, kota Chuanyu ini hampir dihancurkan oleh orang yang kuat. Akibatnya, bayangan tinju yang jatuh dari langit langsung membunuh orang kuat itu. Penduduk asli kota Chuanyu semua berpikir bahwa ini adalah untuk memimpin penguasa dunia bulan untuk melindungi mereka, jadi sudah menjadi kebiasaan di sini. Setiap tempat memiliki rumor unik, yang sangat jelas tentang Mu Yun. Pukulan sampai mati, ini segar. Selain itu, dikatakan bahwa Gunung Pemandu Bulan adalah tempat tinggal penguasa dunia pemandu bulan. Apakah menurutmu itu bukan hanya keberadaan pohon kehidupan, tetapi juga sesuatu yang diwarisi dari dewa? Mendengar ini, Si Yeqing tersenyum dan berkata, anak laki-laki, kamu ingin menjadi cantik. Aku takut apa yang tersisa dari penguasa dunia, apakah itu formula dunia atau perangkat dunia? Meng Zui menggaruk kepalanya, itu benar. Ketiganya berdiri di tepi alun-alun dan memandangi ziarah orang-orang itu, yang juga menghela nafas. Gembala tua, setelah menunggu, menurutmu apakah kamu akan menjadi objek pemujaan di dunia yang bergolak ini? Si Yeqing berkata sambil tersenyum. Meng Zui tertegun ketika mendengar ini dan berkata, jangan katakan itu. Itu sangat mungkin. Saya merasa bahwa Mu Yun pasti akan menjadi gelar dewa dan kaisar di luar tuannya di masa depan. Adapun dewa kaisar, itu sulit untuk dikatakan. Mu Yun melihat mereka dan menggelengkan kepalanya. Bernyanyi dan berdamai itu menyenangkan. Jangan bilang, itu sangat mungkin. Pergi dan pukul kamu lagi. Saat ini, di sisi lain medan seni bela diri, sekelompok orang sedang menunggu untuk datang saat ini. Elder Brother Jiang, ini adalah alun-alun Chuanyu di kota Chuanyu. Dikatakan bahwa orang-orang di sini mendirikannya untuk mengenang penguasa dunia pemandu bulan. Seorang murid tertawa dan berkata, lihat orang-orang ini, mereka masih percaya ini.
Begitu seorang pejuang mati, jiwanya akan runtuh. Tidak masuk akal, yang disebut abadi semuanya adalah pejuang yang kuat. Mengapa orang-orang ini sangat terbelakang mental? Kelompok lebih dari selusin orang di sekitar tepi bidang seni bela diri tertawa sembarangan. Orang-orang di sekitar kota mengerutkan kening dan tampak tidak senang saat melihat pemandangan ini. Namun, karena kekuatan selusin orang ini, tidak ada yang mengatakan apapun. Jangan bicara tentang patung bulan sabit. Ini cukup menarik. Aku akan menurunkannya dan melihatnya. Salah satu dari mereka melangkah keluar dan melangkah maju. Berhenti. Segera, seorang lelaki tua melangkah keluar, menghentikan lelaki itu dan berteriak, "Kamu berani bersikap tidak baik kepada manusia Dewa Bulan." "Ya Tuhan." Murid itu tersenyum dan berkata, "Orang tua, apakah kamu tahu apa itu manusia dewa?" Mereka yang melampaui penguasa dunia dan penguasa dunia dapat menyebut dewa manusia. Dewa macam apa manusia yang hanya bulan yang membimbing Tuan? Saat murid itu mendorong, lelaki tua itu jatuh ke tanah dan berteriak tanpa henti. Yang lainnya, satu persatu. Pada saat ini, para seniman bela diri lainnya juga maju satu persatu. Sekelompok orang bodoh benar-benar menganggap pemimpin dunia pemandu bulan, yang telah meninggal selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, sebagai manusia dewa. Bersenandung, salah satunya melangkah keluar dan melintas di depan patung bulan sabit. Dengan satu cakar di telapak tangannya, dia meraihnya ke arah patung bulan yang melengkung. "Sia muda, mengapa kamu melakukan ini?" Sebuah suara tua terdengar pada saat ini. Hampir seketika, seorang lelaki tua berjubah perak muncul di depan pemuda itu dan dengan lembut menggenggam lengan pemuda itu dengan telapak tangannya. Kota Chuanyu terhubung dengan Gunung Yinyu. Patung bulan melengkung ini adalah kepercayaan orang-orang di kota Chuanyu. "Mengapa Anda melakukan ini?" Pria tua itu meraih lengan pemuda itu dan berkata dengan lembut. "Orang tua, lepaskan." Pemuda tidak bisa menyingkirkannya. "Aku, kota Chuanyu, pimpin bulan, teman kecil, jangan terlalu impulsif." Kata-kata lelaki tua itu jatuh. "Ah!" Teriakan terdengar, lengan pemuda itu bengkok, dan suara patah tulang terdengar saat ini. "Berhenti." Pemuda itu, yang disebut kakak laki-laki Jiang, bergegas keluar dan membunuh lelaki tua berjubah perak itu dengan satu pukulan. Boom! Dua sosok terpisah. Sosok kakak bela diri Jiang mundur pada saat ini, menatap lelaki tua berjubah perak itu dan berkata dengan takjub, "Master of World Respect." Begitu dia mengatakan ini, lebih dari selusin orang yang mengikuti kakak laki-laki Jiang tertegun. "Jizun, orang kuat pada level ini sebenarnya ada di kota Chuanyu. Pimpin bulan, keturunan bulan membimbing dunia. Saya Jiang Xuan, seorang murid sekte Jinglei. Teman-teman saya telah menyinggung saya. Saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan." Jiang Xuan sekarang membungkuk ke jalan napas tamu. Bukan hal yang rasional bagi orang yang dihormati untuk menyinggung dengan gegabah. "Jiang Xuan Xiaoyou, kamu teman, saatnya untuk mendisiplinkan." Ketika Yin Yuming mengguncang telapak tangannya, pemuda itu langsung terlempar dan jatuh ke tanah. Wajahnya pucat. Melihat Yin Yuming, dia berani marah tetapi tidak berani berbicara. Ranah Jizun, bahkan di sekte Jinglei, termasuk level murid teratas, bahkan beberapa level tetua. "Ini aku. Jangan salahkan aku, tetua." Jiang Xuan sangat sopan saat ini. Meskipun kota Chuanyu tidak bisa dibandingkan dengan monster seperti Jinglei Zong, tanah satu kota selalu memiliki warisan sejarahnya. "Tolong tunjukkan lebih banyak rasa hormat, sia muda." Kata-kata Yin Yueming jatuh, dan dia tidak banyak bicara. Sosoknya melintas dan menghilang. Murid sekte Jinglei yang tersisa tampak jelek. "Elder Brother Jiang, masih ada patung perbatasan di kota Chuanyu," kata seorang murid dengan marah. Jiang Xuan tersenyum. Sepertinya kali ini benar-benar meriah. "Kami sudah menyusul." Jiang Xuan berkata dengan tenang, "Bergembiralah. Kali ini, jika saya dapat dipromosikan menjadi Jizun, sekte Jinglei, Anda bahkan memiliki pendukung." Beberapa murid juga penuh kegembiraan saat ini. Lebih dari 10 murid sekte Jinglei pergi dari sini. Muyun, Xie Qing dan Meng Zui tidak pernah muncul dan menonton adegan di keramaian. Luar biasa. Xie Qing tidak bisa menahan seruan, tanpa diduga, masih ada patung dunia yang tersembunyi di kota bulan Sichuan. Muyun juga tersenyum dan berkata, "Ini sangat menarik. Sepertinya kali ini, tidak sia-sia. Ayo, kembali dan temui kakak perempuan bela diri Si dan berdiskusi dengan baik."
Ya, ketiganya kembali ke restoran Chuanyu. Di restoran Chuanyu, 7 sosok berkumpul di ruangan itu. Si Yeqing berkata, kali ini, Yu Jinyan dari Sekte Guiyuan, Jiang Xuan dari Sekte Jinglei, Mo Lanyun dari keluarga Mo, dan bahkan beberapa kita tidak tahu. Hari ini, ketiga orang Muyun melihat bahwa keturunan penguasa dunia bulan juga muncul. Dikatakan bahwa beberapa orang telah melihat beberapa pejabat lainnya muncul. Jizun, jarang terlihat di wilayah Donghua. Lagi pula, tiga alam Jizun, Jizhen dan Jizu berada pada level yang lebih tinggi di wilayah Donghua. Tapi kali ini, itu muncul. Jadi kita harus berhati-hati. Si Yeqing berkata dengan serius, kali ini, mungkin bukan hanya cairan dari pohon kehidupan, mungkin akan ada hal lain. Semua orang mengangguk. Besok pagi, masuki Gunung Yinyu untuk mencari tahu. Mari kita istirahat yang baik malam ini. Ya, bagus. 7 terpisah. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, 7 sosok meninggalkan kota Chuanyu dan menuju Gunung Yinyu yang jaraknya ratusan mil dari kota. Gunung Yinyu, daerahnya tidak besar, panjangnya ribuan mil dan lebarnya ratusan mil. Di antara pegunungan, pohon-pohon kuno menghalangi langit dan matahari. Pegunungan seperti itu tidak layak disebut dibandingkan dengan pegunungan Donghua terbesar di wilayah Donghua. 7 sosok memasuki pegunungan satu demi satu, dengan hati-hati. Meskipun 5 dari 7 adalah master susunan batas, mereka tidak takut dengan tim yang terdiri dari 20 atau 30 orang, tidak ada yang dapat mengatakan apakah ada dewa dan binatang buas yang kuat di Gunung Yinyu. Begitu berada di pegunungan dan hutan, membuat orang merasa sangat tertekan. Pohon setinggi 100 kaki, lebat dan subur, tidak bisa dijelaskan terlalu banyak. Saat ini, ketujuh orang itu berjalan dengan hati-hati di antara pegunungan dan hutan. Melalui gunung yang rendah, suara gemuruh terdengar di telingaku. 7 sosok berbaring di ujung gunung yang rendah dan memandang ke depan. Saya melihat seekor binatang buas dengan tubuh seperti lembu hijau, tanduk hitam dan tubuh setinggi 100 kaki, tidur nyenyak. Mendengkur itu mengguncang bumi. Suara menderu lebih tinggi dan lebih tinggi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ketujuh orang itu menahan napas dan masuk ke dalam. Sapi dan hewan bertanduk hijau. Setelah jarak jauh, si Yeqing berkata, orang dewasa memiliki kekuatan untuk menghormati dunia. Umumnya, mereka juga memiliki kekuatan tanah suci. Lebih baik tidak memprovokasi. Saya baru saja memasuki Gunung Yinyu dan bertemu pria besar ini. Gunung pemandu bulan ini tampaknya tidak sesederhana itu. Ketujuh lebih berhati-hati. Di mana cairan pohon kehidupan berada, nafas kehidupan akan lebih kental dari daerah lain. Si Yeqing berkata, sepanjang jalan, kita semua bergerak menuju tempat yang lebih kaya. Hingga saat ini, semakin kaya. Jingxiang mengerutkan kening dan berkata, tapi sampai sekarang, aku belum menemukan sesuatu yang aneh. Ini, beberapa orang juga penasaran. Vitalitasnya semakin murni, dan mereka dapat merasakannya. Vitalitas area ini adalah yang paling murni, tetapi tidak ada tempat yang aneh. 7 orang berdiri diam. Setiap kali pohon kehidupan memadat, ia memiliki kecerdasan. Sangat tidak mudah menemukannya. Jingxiang berkata, sepertinya kita perlu menghabiskan lebih banyak uang. Si Yeqing mengangguk. Boom! Namun, saat 7 orang berkumpul, raungan tiba-tiba terdengar saat ini. Di atas bumi, awan debu naik. Raungan itu tidak jauh dari 7 orang. Pergi dan lihat, ketujuh sosok itu sedang mendekati tempat yang mengaum saat ini. Saat ini, ketujuh orang itu berhati-hati. Mu Yun juga menantikan saat ini. Ini bukan perkelahian. Alih-alih, saat beberapa orang mendekat, mereka hanya melihat kecepatan runtuhnya pegunungan yang masih menyebar. Saat gunung-gunung runtuh, celah besar terhubung dan ditampilkan di depan semua orang. Saat ini, lebih dari 7 orang ada di sini. Yu Jinyan dari Sekte Guiyuan, Jiang Xuanlei, dan pihak lain juga terkejut dengan adegan ini. Apa ini? Si Yeqing melihat ke depan dan tampak bingung. Gunung itu runtuh. Ada celah. Bawah tanah. Apakah ada sesuatu di bawah tanah? Si Yeqing melihat sekeliling dan berkata dengan hati-hati, hati-hati, tempat ini tiba-tiba runtuh, tapi tidak sesederhana itu. Bisakah saya masuk? Tentu saja, aku akan masuk. Si Yeqing berkata lagi, tapi hati-hati, sayang itu penting, tapi hidup lebih penting. Ya, barisan 7 orang jatuh dengan cepat. Yang lainnya, saat ini, tidak menunda.
Saya datang ke sini untuk menemukan harta karun. Sekarang ada titik balik. Secara alami, saya harus masuk dan menjelajah. Deru tidak berhenti pada saat ini. Kesenjangan penyebaran juga tumbuh. Semakin banyak seniman bela diri yang dirasakan. Banyak orang masuk jauh ke dalam celah untuk mencari tahu. Di bawah, gelap. Saat membobol bumi, celahnya menjadi semakin luas, dan cahayanya menjadi semakin redup. Namun, bagaimanapun juga, mereka semua adalah pejuang di tanah suci, dan mereka tidak buta. Dengan persepsi jiwa, orang bisa melihat. Kedalaman sekitar 100 meter, lebar di bawah ini di luar imajinasi semua orang. Raungan tiba-tiba terdengar saat ini. Kerumunan tampaknya telah memakai sesuatu. Mereka melihat bahwa cahaya mulai muncul di bawah kaki mereka. Saat cahaya semakin kuat dan kuat, orang-orang semakin dekat ke dasar celah. Akhirnya, beberapa orang menginjak tanah yang kokoh. Di sekelilingnya, cahayanya seterang siang hari, dan tidak ada perbedaan. Saat ini, Mu Yun bernafas. Betapa cantiknya, si Ye Qing mau tidak mau berkata dengan penuh penghargaan. Cantik, di sekelilingnya ada pepohonan setinggi lebih dari 10 meter. Pohon-pohon itu tidak setinggi pohon-pohon purba di Gunung Yinyu, tetapi tumbuh satu persatu. Sekilas, dunia bawah tanah itu seperti fantasi abadi, yang tidak benar. Pohon-pohon yang indah menarik perhatian beberapa orang. Saat ini, bukan hanya 7 orang yang jatuh di sini. Yu Jinyan dari Sekte Guiyuan dan Jiang Xuan dari Sekte Jinglei tidak jauh dari 7. Tapi yang jelas, semua orang tidak terlalu mengenal tempat ini. Oleh karena itu, di hadapan pemandangan sekitar yang menakjubkan, mereka semua menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Si Ye Qing berbisik saat ini, hati-hati tidak hanya terhadap bahaya di sini, tetapi juga orang-orang itu. Ya, Jing Xiang, Su Heng dan Ning Li siap menampilkan susunan batas kapan saja. Jumlah mereka sedikit, tetapi mereka semua adalah master susunan batas, jadi mereka tidak takut. Pada saat ini, Mu Yun juga melihat dengan hati-hati. Saya khawatir pohon kehidupan ada di daerah ini. Mu Yun berkata, tempat ini terletak di bawah tanah. Tidak ada sinar matahari sepanjang tahun dan tidak ada pertemuan urat langit dan bumi, tetapi pepohonan di sini adalah penuh vitalitas yang kuat. Si Ye Qing mengangguk dan berkata, itu tidak buruk. Tapi sekarang membuatku merasa sangat baru untuk muncul di sini. Tampaknya pohon kehidupan ini tidak tumbuh tanpa alasan. Seharusnya tidak dapat dipisahkan dari penguasa bulan. Ketujuh orang itu berkata, tetapi mereka tidak berhenti. Yu Jinyan dan Jiang Xuan, dengan tim yang terdiri dari 20 atau 30 orang, pergi ke satu arah. Si Ye Qing juga membawa Mu Yun beberapa orang dan pergi ke sisi lain. Semua orang di sini, tidak ada yang mau saling bersentuhan, terpisah satu sama lain, adalah yang terbaik. Dengan pendalaman, cahaya di sekitar masih begitu terang. Nafas hidup yang kuat juga membuat ketujuh orang itu merasa penuh dengan rasa nyaman. Daya hidup, ini adalah dasar dari seni bela diri. Alasan mengapa peningkatan alam Mu Yun melambat setiap kali dia menghabiskan vitalitas adalah karena fondasinya hilang. Kali ini berbeda, backhand yang ditinggalkan oleh Mu Qingyu telah menambah vitalitas Mu Yun selama jutaan tahun. Apalagi itu dari sumber kehidupan. Lihat, pada saat ini, Meng Zui tiba-tiba membuka mulutnya dan menunjuk ke depan. Saya melihat di sana, vitalitas pepohonan, bertumpuk, seolah dipadatkan menjadi istana pohon. Kamu benar, istana pohon. Pohon-pohon itu tinggi dan rendah. Yang terendah tingginya lebih dari 1 meter dan yang tertinggi tingginya 100 meter. Terjalin satu sama lain, itu memberi orang perasaan sangat tidak teratur. Namun, pohon-pohon yang tampak tidak teratur ini, secara keseluruhan, rapi dan seragam, membentuk penampilan seperti istana. Pada saat ini, ketujuh orang itu berdiri diam. Apa yang harus saya lakukan? Melihat istana pohon, ketujuh orang itu saling memandang. Aku, Mu Yun, si Ye Qing, kita bertiga duluan. Si Ye Qing berkata, jika tidak berbahaya, kalian berempat akan masuk lagi. Ya, 9 suci si Ye Qing, 5 suci si Ye Qing Ji, dan 4 suci Mu Yun Ji. Ketiganya saling menjaga satu sama lain. Ketika Jing Xiang, Su Heng, Ning Li dan Meng Zui bersama, mereka hanya bekerja sama satu sama lain dan tetap berada di luar. Jika terjadi sesuatu, Anda dapat menemukan masalahnya saat pertama kali. Saat ini, mata Mu Yun sedikit berhati-hati. 3 sosok,
menginjak tangga yang dibangun oleh pepohonan, naik selangkah demi selangkah. Lambat laun, ketiganya menghilang. Jingxiang berkata, Su Heng, Ning Li, kalian berdua, bangun dua susunan batas jika terjadi kecelakaan. Meng Zui, awasi dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan. Bagus. Ya, 4 orang di luar, juga diatur. Pada saat ini, istana pohon. Ketiganya masuk dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Luar biasa, Xie Qing tidak bisa menahan desahan, pohon-pohon ini, seperti roh, saling silang dan menjadi istana. Saya pikir, mungkin tidak dapat dipisahkan dari penguasa dunia bulan. Mungkin penguasa dunia bulan yang menemukan pohon kehidupan dan ingin menunggu pertumbuhan. Diperkirakan ada yang tidak beres. Dia meninggal sebelum menunggu. Sekarang ada masalah. Si Yeqing dan Mu Yun terdiam. Xie Qing mau tak mau berkata, tempat ini sepertinya. Sepertinya tidak ada yang aneh. Diam. Si Yeqing dan Mu Yun hampir minum pada saat bersamaan. Xie Qing gemetar dan tersenyum. Mardan, tidak terlihat. Tidak, bukan naga. Aku hanya mencoba untuk menghidupkan suasana dan membuatmu tidak terlalu gugup. Coba lihat lebih dekat. Apa masalahnya? Mu Yun berteriak. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana mati. Xie Qing Tan berdiri dan berjalan-jalan di aula utama istana pohon. Si Yeqing dan Mu Yun juga pergi ke sisi lain. Di istana pohon, 8 batang pohon ditopang seperti pilar aula utama. Lebih banyak meja dan kursi ditempatkan secara berurutan. Ketiganya menonton untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang aneh. Ayo pergi, si Yeqing berteriak, tempat ini, mungkin seperti yang dikatakan Xie Qing, hanyalah tempat tinggal penguasa dunia bulan. Pohon kehidupan sangat berharga, si Yeqing juga kecewa. Apa ini? Xie Qing berjongkok dan melihat sebuah lubang kecil di tanah. Ketuk telapak tangan Anda, pada saat ini, lubang itu tiba-tiba membesar. Pada saat boarding, seluruh aula berguncang. Apa yang kamu lakukan? Teriak Mu Yun. Hanya, buat lubang. Wah, sejenak, suara udara pecah terdengar. Suara berderak datang pada saat ini. Seluruh istana pohon tampak hidup. Akar pohon janggut, pada saat ini, dengan panik menamparkan ketiga orang itu. Brengsek, Mu Yun memotongnya dengan pedang. Dengan dentang, dahan itu tidak terputus dengan kilatan api. Pada saat ini, si Yeqing memegang belati dan langsung memancarkan cahaya. Cabang-cabang patah sebagai tanggapan. Xie Qing juga melakukan yang terbaik untuk meledakkan cabang-cabangnya. Tapi, terlalu banyak. Hanya si Yeqing yang bisa memotong potongan pohon itu. Namun, ketika si Yeqing memotong potongan pohon, lebih banyak potongan pohon datang satu persatu saat ini. Dalam sekejap mata, ketiganya terbungkus oleh potongan-potongan pohon. Brengsek. Mu Yun memandang Xie Qing dan memarahi, kamu bajingan. Bisakah kamu menyalahkanku? Xie Qing membantah kurangnya kepercayaan diri. Namun, saat ini cabang-cabang itu telah berdetak kencang. Suara gemuruh terus berdering. Di istana pohon, akarnya, seperti cambuk, mengikat ketiga orang itu. Pada saat ini, bahkan si Yeqing tidak dapat menahan serangan pohon-pohon ini. Namun, pada saat berikutnya, si Yeqing bersikap dingin dengan wajah cantik. Xie Qing, menjauhlah dariku. Si Yeqing minum. Saat ini, mereka saling berdekatan, diikat oleh kumis pohon, dan berhadap-hadapan. Di sisi lain, Mu Yun hanya berjarak 1 meter dari mereka. Kakak Si, jangan marah. Xie Qing tampak tertekan dan berkata, aku tidak mau, tapi bukankah itu terikat? Karena itu, Mu Yun masih melihat kegembiraan yang tersembunyi di mata Xie Qing saat ini. Mardan, betapa murahnya.